Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hanswan Situmorang. Nomor induk mahasiswa P01720 423052. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Keperawatan, Pendidikan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang waham, apa itu waham, penyebab waham, tanda dan gejala waham, serta pengobatan pada pasien dengan waham. Waham adalah suatu keyakinan yang keliru tentang isi pikiran yang dipertahankan secara terus-menerus, namun tidak sesuai dengan realita atau tidak sesuai dengan kenyataan. Faktor penyebab terjadinya waham terdiri atas dua. Yang pertama ada faktor predisposisi dan yang kedua ada faktor presipitasi. Di mana faktor predisposisi terdiri atas tiga. Yang pertama ada biologis, di mana keterlibatan keluarga relatif kuat dikaitkan dengan wahamnya. Yang kedua ada faktor teori psikososial, di mana konflik antara orang tua akan mempengaruhi perkembangan anak, di mana anak tidak mampu memenuhi tugas perkembangannya. Yang ketiga ada faktor interpersonal, di mana orang yang mengalami masalah psikosis akan menghasilkan suatu hubungan orang tua dan anak yang penuh ansietas. Yang kedua yaitu faktor presipitasi, di mana faktor presipitasi ini dikaitkan dengan adanya maladaptif pada respon neurologis pada otak, di mana juga terganggunya fungsi pengaturan sistem informasi pada otak. Terus ada juga gangguan menanggapi rangsangan. Yang terakhir ada juga disebabkan karena stres lingkungan. Di sini kita membahas tentang jenis-jenis waham. Di antaranya yang pertama ada waham kebesaran, di mana seseorang meyakini bahwa dirinya memiliki kekuasaan atau kebesaran, tetapi tidak sesuai dengan realitanya. Contohnya pasien mengatakan bahwa dia adalah seorang bos tambang batu bara. Kemudian pasien mengatakan bahwa dirinya adalah bupati atau gubernur. Yang kedua ada waham curiga, di mana klien meyakini bahwa ada seseorang atau kelompok yang berusaha merugikan atau mencederai dirinya. Yang ketiga ada waham agama, di mana keyakinan terhadap suatu agama yang dilakukan secara berlebihan. Contohnya, klien mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Setelah itu juga klien mengatakan bahwa untuk masuk surga harus menggunakan pakaian yang putih-putih setiap harinya. Yang keempat yaitu waham somatik, di mana klien meyakini bahwa bagian tubuh atau dirinya terserang penyakit. Misalnya pasien mengatakan sakit jantung. Setelah diperiksa rupanya pasien tidak ada memiliki sakit jantung. Yang kelima yaitu waham nihilistik, di mana klien meyakini bahwa dirinya sudah meninggal atau sudah tidak ada. Yang keenam ada waham siar pikir, di mana klien meyakini bahwa ada orang lain yang mengetahui apa yang dia pikirkan, walaupun dia tidak pernah menyampaikan isi pikirannya kepada seorang tersebut. Yang ketujuh ada waham kontrol pikir, di mana klien meyakini bahwa pikirannya dikontrol oleh kekuatan dari luar dirinya. Selanjutnya kita melihat tentang respon, di mana terdapat dua, respon adaptif dan respon maladaptif. Mungkin kita lihat sama-sama gambar berikut ya. Di mana respon adaptif, pasien memiliki pikiran yang logis, persepsi kuat, emosional konsisten, emosional sesuai dengan pengalaman, perilaku sesuai, dan yang terakhir yaitu berhubungan sosial. Sebaliknya, respon maladaptif pasien, di mana dia memiliki gangguan pikiran atau waham itu sendiri, sulit berespon, emosional kacau, perilaku kacau, dan dia melakukan isolasi sosial. Oke, selanjutnya kita membahas tentang tanda dan gejala pasien dengan waham. Yang pertama itu pasien mengungkapkan isi wahamnya. Yang kedua itu pasien menunjukkan perilaku sesuai dengan isi wahamnya. Yang ketiga itu isi pikiran pasien tidak realistis. Ya. Yang keempat pembicaraannya diucapkan berulang-ulang. Yang kelima isi pembicaraan sulit dimengerti. Dan yang terakhir yaitu mudah tersinggung. Oke, baiklah selanjutnya kita akan membahas tentang penata laksanaan medis dan keperawatan pasien dengan waham. Yang pertama itu penata laksanaan medis, di mana pastinya pasien-pasien dengan waham akan diberikan obat psikofarmakologi seperti lithium karbonat, seperti ada haloperidol, selanjutnya ada karbamazepin. Selanjutnya juga pasien-pasien dengan waham akan dilaksanakan
pemberian antipsikosis atipikal. Selanjutnya ada penarikan diri pasien dari lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada pemberian elektrokonvulsif terapi atau ECT. Dan yang terakhir ada psikoterapi, di mana pasien-pasien dengan waham ringan akan diberikan terapi kelompok, terapi keluarga, terapi suportif, dan terapi perilaku. Selanjutnya itu ada penata laksanaan perawatan, di mana penata laksanaan perawatan ini dilakukan berdasarkan dengan strategi pelaksanaan keperawatan yang telah disusun di dalam intervensi keperawatan. Ada beberapa strategi pelaksanaan tindakan keperawatan berdasarkan intervensi yang telah disusun. Yang pertama itu yang pastinya akan membina hubungan saling percaya dengan pasien. Selanjutnya kita akan melatih pasien untuk berorientasi pada realita, misalnya pada waktu, orang, tempat, dan lingkungan. Selanjutnya pada pasien waham juga kita laksanakan tindakan bagaimana mengontrol wahamnya dengan cara minum obat yang baik dan benar, dan pastinya tidak terputus. Selanjutnya kita gali pada pasien berapa kebutuhan pasien yang belum terpenuhi, yang merupakan salah satu indikator bahwa bisanya terjadinya waham. Selanjutnya yang terakhir kita akan gali kemampuan positif pasien dengan waham, dan kita letakkan di dalam jadwal kegiatan harian. Baiklah teman-teman, cukup sekian sedikit penjelasan saya mengenai konsep waham. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.